Tahun 2026 nanti ya Pak Yakob. Dalam merayakan hari ulang tahun Kompas.com yang ke-30, dan hari ini pada tanggal 14 September 2025 kami akan berziarah ke dua founding father kita, yaitu Bapak Jakob Utama dan juga Bapak PK Oyong. Kalau Bapak Jakob Utama kita ziarahnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalau untuk Bapak PK Oyong itu kita akan ziarah ke TPU Tanah Kusir. Jadi let's go. Bagaimana nanti kita mau berziarah di tempat dua pendiri kita. Jadi Pak Oyong ini, Pak PK Oyong, beliau lahir dari keluarga petani yang sederhana, walaupun kemudian menjadi juragan tembakau di kala itu, tetapi kesederhanaan ini yang akhirnya akan beliau bawa sampai dia membangun Kompas. Dan itu tercermin dalam prinsip kehati-hatian dan juga dalam pengelolaan administrasi dan bisnis. Ini yang perlu kita teladani. Kita akan berziarah pertama kali nanti ke makamnya Pak Jakob Utama, dan kemudian baru ke Pak PK Oyong. Beliau ini juga yang punya rubrik Kompasiana di Harian Kompas dengan opini yang sangat luar biasa tajam. Beliau ini memang nggak kenal takut, dan karena ketajaman opini, Star Weekly itu sempat dibredel di tahun-tahun awal-awal 60-an gitu ya, karena opini beliau yang menyinggung kebijakan luar negeri Indonesia. Itu PK Oyong. Jika pun nanti ini menjadi sebuah sisi kelemahan, itu nanti akan ditutupi sama Pak Jakob Utama. Pak Jakob Utama lahir di Magelang dari keluarga guru gitu ya. Beliau juga guru. Oh ya Pak Oyong juga guru. Beliau adalah guru juga. Dua-duanya guru. Dan untuk Pak Jakob Utama lahir 9 tahun setelah Pak Oyong, jauh lebih muda, tetapi dia jauh lebih bisa kontrol emosinya sangat baik, sehingga dia lentur dalam cara. Dua tokoh ini kemudian kita abadikan dengan prinsip-prinsip yang prinsip jurnalistik yang selama ini kita kenal, teguh dalam prinsip, lentur dalam cara. Kita sekarang sedang di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan yang pertama kali kita kunjungi adalah makam dari Bapak Jakob Utama. Tahun Kompas.com. Barusan kita sudah ziarah ke makam Pak Jakob Utama, dan selanjutnya kita akan ke TPU Tanah Kusir ya, untuk berziarah ke makam Pak PK Oyong. Oke, sekarang kita udah di TPU Tanah Kusir, dan kita langsung ke makamnya Pak PK Oyong. Ya, baru saja kita berziarah ke makam
Bapak PK Oyong. Jadi kita juga berziarah ke makam salah satu editor di kompas.com, dan saat ini seluruh jajaran juga melayat begitu ya, memberikan doa juga sembari kita tadi ziarah ke makamnya Pak PK Oyong. Jadi ini makam Kurniasari Aziza atau Mbak Icakur, dulu sempat ya berkarir di kompas.com jadi asisten editor di Kanang Megapolitan. Meninggal di tahun 2020 dan akan selalu kita kenang dalam setiap momen kita berziarah. Kita tidak lupa dengan Mbak Icakur ya, sebagai wujud bahwa semangatnya akan dan kebaikannya akan selalu dikenang dan menurun ke junior-juniornya, termasuk saya dulu juga diajarin sama beliau lah banyak hal gitu. Semoga Pur di sana tetap damai dan surga adalah tujuan Kurniasari Aziza. Allahumma firlaha warhamha wa bi'fu anha wa adunjulha wa wasimatkulha wa taqabbal asanitihai wa kabisayati birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita udah sampai di Menara Kompas dan jadi kita sudah ziarah ke makam dua founding father kita, Bapak Jakob Utama dan juga Bapak PK Oyong, dan kita akan langsung melanjutkan acara selamatan di Menara Kompas. Ya, setiap tahun di HUT-nya kompas.com kita selalu ziarah ke makam pendiri. Ziarah ini berkunjung ke makamnya Pak Jakob Utama, kemudian lanjut ke makamnya Pak PK Oyong. Nah, tujuannya adalah untuk mericas jiwa kita, pikiran kita ya. Ricas apa? Ricas semangat biar kita bisa mewarisi apa yang telah mereka nyalakan dulu ya, untuk membangun jurnalisme dan juga membangun Kompas, brand Kompas dan kompas.com secara khusus. Selain semangat, kita juga bisa mericas pikiran kita dan juga rasa bersyukur kita. Bersyukur bahwa kita sudah diwarisin sedemikian luar biasa, terutama warisan-warisan soal jurnalisme, soal integritas, kejujuran, dan juga soal independensi. Yang ketiga, kita juga bisa recharge untuk hal-hal yang terkait arah dan tujuan kita. Kita ingin merefleksikan diri, apakah arah dan tujuan kita sudah sama atau sudah sesuai dengan akar sejarah kita, apakah sudah sama dengan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh para pendiri kita.